Selamat siang teman-teman. Pada video kali ini akan membahas mengenai kasus penyalahgunaan kredit Bank Mandiri oleh PT Sentral Steel Indonesia yang disusun oleh rekan saya Afnan Dani Mahasin dan saya Nadia Handani. Adapun beberapa pokok bahasan yang akan dibahas pada video kali ini yang pertama yaitu latar belakang dari kasus, yang kedua informasi mengenai kredit, yang ketiga kesalahan dalam proses pemberian kredit, yang keempat pihak yang terdampak dan terlibat, dan terakhir dampak dari kasus. Latar belakang. Kasus ini berawal ketika PT Sentral Steel Indonesia yang merupakan perusahaan di bidang peleburan besi menjadi besi beton dan besi ulir untuk bahan bangunan mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Mandiri sejumlah 550 miliar rupiah yang dicairkan secara bertahap pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sejumlah 350 miliar rupiah. Namun ternyata, fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri tersebut disalahgunakan oleh PT Sentral Steel Indonesia. Fasilitas kredit yang seharusnya digunakan untuk investasi dan modal kerja, malah digunakan untuk membayar utang perusahaan, pembelian saham, dan pembagian dividen bagi pemegang saham. Penyimpangan dalam penggunaan kredit inilah yang menjadi penyebab kredit macet. Akibat dari kredit macet ini, utang PT Sentral Steel Indonesia melambung menjadi 557 miliar rupiah yang meliputi utang pokok, denda, dan bunga. Dan juga diperkirakan negara mengalami kerugian sekitar kurang lebih 201 miliar rupiah. Dari kasus ini, Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang tersangka dari Bank Mandiri sebagai penyebab terjadinya kredit macet. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah terlebih dahulu menetapkan 2 orang dari PT Sentral Steel Indonesia sebagai tersangka penyalahgunaan kredit. Selanjutnya, informasi mengenai kredit. Jenis kredit yang diajukan oleh PT Sentral Steel Indonesia kepada Bank Mandiri ialah kredit investasi dan modal kerja yang akan digunakan untuk pembangunan pabrik dan modal kerja. Jumlah kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri sejumlah 550 miliar rupiah. Kredit ini berjangka waktu selama 5 tahun dan mulai dicairkan secara bertahap dari tahun 2011. Adapun agunan yang digunakan yaitu tanah, bangunan, dan mesin pabrik. Selanjutnya, kesalahan dalam proses pemberian kredit. Kesalahan dalam proses pemberian kredit dalam kasus ini disebabkan oleh Bank Mandiri yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit terhadap PT Sentral Steel Indonesia. Sehingga PT Sentral Steel Indonesia bisa mengelabui Bank Mandiri saat mengajukan permohonan kredit dan mengakibatkan Bank Mandiri mendapatkan kerugian ratusan miliar. Dalam proses pemberian kredit kepada PT Sentral Steel Indonesia, mantan Relationship Manager Bank Mandiri Cabang Surakarta berinisial AP memberikan nota analisa kredit tanpa melakukan verifikasi dan validasi terhadap laporan keuangan PT Sentral Steel Indonesia, dan juga tidak melakukan monitoring terhadap kredit yang diberikan kepada PT Sentral Steel Indonesia yang meliputi rekening dan aktivitas usaha debitur, pemenuhan kewajiban dan persyaratan kredit debitur, serta pengambilan langkah pencegahan atas penurunan kredit. Kesalahan dari pihak PT Sentral Steel Indonesia yaitu menggunakan data dan laporan keuangan yang tidak menyajikan neraca keuangan dengan sebenarnya, seperti tidak menyajikan arus kas, besaran utang kepada pemegang saham, dan tidak tercantumnya informasi pembayaran dividen serta utang kepada pemegang saham. Lalu, fasilitas pinjaman itu tidak digunakan sebagai mestinya oleh PT Sentral Steel Indonesia. Pada perjanjian, tertulis bahwa akan digunakan untuk investasi dan modal kerja, namun malah disalahgunakan yang mengakibatkan tidak dapat membayar cicilan pinjaman kepada Bank Mandiri. Yang keempat, pihak yang terdampak dan terlibat. Pihak yang terdampak dan terlibat yang pertama, Bank Mandiri. Bank Mandiri menjadi pihak yang terdampak karena mengalami kerugian ratusan miliar dan juga menjadi pihak yang memiliki peran dalam kasus kegagalan kredit yang dilakukan oleh para pegawainya. Yang kedua, PT Sentral Steel Indonesia sebagai pihak yang berperan yaitu sebagai debitur yang tidak mampu membayar pinjaman kepada Bank Mandiri karena penyalahgunaan fasilitas kreditnya. Selanjutnya yang ketiga, negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar 201 miliar rupiah dalam kasus ini. Pihak yang terdampak dan terlibat lainnya yaitu yang keempat, investor. Investor mengalami kerugian dari penurunan nilai saham yang berujung perusahaan pailit.
Yang kelima, Komisaris PT Central Steel Indonesia. Beberapa komisaris PT CSI ikut terlibat dan menerima aliran dana kredit Bank Mandiri, dan ada juga komisaris yang mengalami kerugian atas pilotnya PT CSI. Yang terakhir, pihak kreditur lainnya, yaitu pihak-pihak kreditur selain Bank Mandiri yang juga mengalami kerugian karena PT CSI pilot, seperti PLN, kantor pajak, dan lainnya. Selanjutnya, dampak kasus. Dampak kasus yang pertama dari Bank Mandiri. Kerugian dari kredit macet dapat berdampak buruk pada operasional perbankan dan penurunan dana cadangan kerugian bank. Nama Bank Mandiri juga ikut terkena dampaknya karena kesalahan pegawainya dalam kasus ini. Dampak kasus ke industri. Perusahaan PT Central Steel Indonesia berakibat buruk pada anak perusahaannya dan juga para pihak yang memiliki hubungan, seperti para kreditur lainnya dan para investor yang mengalami kerugian juga. Dampaknya juga ke pekerja PT Central Steel Indonesia. Pihak terdampak dari kasus penyelewengan kredit ini juga meliputi ribuan pekerja di PT Central Steel Indonesia yang harus kehilangan pekerjaan dikarenakan pilotnya perusahaan. Dampak kasus bagi negara. Negara mengalami kerugian kurang lebih 201 miliar rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.